Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Kevin, NRP 02119400000120. Dan rekan saya, Pirandio Aditya Putra Suratna, NRP 02119400000165. jadi hari ini kita akan menjelaskan mengenai suatu soal yang dimana di dalamnya terdapat body diagram dari soal tersebut, analisa posisi, analisa kecepatan, analisa percepatan, dan analisa gaya reaksi dari pin masing-masing link. Ya, ini adalah soal yang kami pilih. Soalnya itu, for the steering mechanism in the configuration shown in figure P6.23, use the relative velocity method of to graphically determine the linear velocity of the blade as the crank rotates clockwise. Jadi kecepatan sudutnya itu 20 radian per second, percepatan sudutnya 10 radian per second kuadrat, alfa 40 derajat, M2, M3, M4 adalah 1, 2, dan 3 lip. Jadi free body diagram dari persoalan yang tadi ini seperti ini. Mana terdapat 4 link. Ini link kedua AB, link ketiga BC, dan link keempat di slider cranknya. Pada slider crank ini memiliki nilai mobilitas 1 karena memiliki link sejumlah 4, join pin 4, dan higher joinnya 0. Jadi hanya diperlukan satu gaya untuk menentukan seluruh posisi dari seluruh link yang ada. Selanjutnya ada analisa posisi. Ini di sumbu X kita mencari theta 1. Jadi untuk mencari theta 1, kita menggunakan panjang X sama dengan panjang A plus panjang B. Di mana panjang C 0,5, panjang A 0,75, dan panjang B-nya 4 cos theta. Sehingga didapatkan theta 1-nya 86,4166783 derajat. Dan dibulatkan menjadi 86 derajat. Selanjutnya, kita mencari panjang AC. Ya, rumusnya itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 2AB AC cos theta. Jadi cos theta-nya di sini ini 40 derajat ditambah theta 1. Jadi sudutnya sudut ini. Ya. Jadi AC kuadrat sama dengan panjang AB 0,75 dikuadratin ditambah panjang BC 4 dikuadratin dikurangi 2 panjang AB 0,75 kali panjang AC 4 dikali cos theta. Jadi tetanya ini theta satunya itu kan 86 derajat. Kemudian ditambah yang sudut atasnya ini 40 derajat. Jadi tetanya 126 derajat. Jadi didapat panjang AC-nya 3,6105 in. Sekarang untuk analisa posisi, kita mencari sudut alfa dan sudut beta.
Yang pertama kita mencari sudut alfa menggunakan aturan sin, yaitu AB per sin alfa sama dengan AC per sin theta. Theta tuh di sini. Jadi AB udah diketahui 0,75 per sin alfa sama dengan 3,6105 per sin 126. Didapatkan sin alfa sama dengan 0,16805 dan didapatkan nilai alfa sama dengan 9,67446 derajat, lalu dibulatkan menjadi 10 derajat. Setelah dibulatkan nilai alfa dan didapatkan nilai alfa, kita menggunakan aturan segitiga, yaitu 180 dikurangi 10 dikurangi 126 sama dengan 44. Dan didapatkan nilai beta itu 44 derajat. Ya, selanjutnya ini link 2. Jadi kita mencari kecepatannya. V sama dengan omega dikali AB. Jadi V sama dengan omeganya 20 radian per second, dan panjang AB-nya 0,75 in. Jadi didapat kecepatannya sama dengan 15 in per second. Kemudian kita mencari theta VA, yaitu 40 derajat ditambah 90 derajat. Jadi theta VA-nya itu 130 derajat. Lalu untuk link 3, theta VA sama dengan 180 kurangi 90 pada sudut di sini dikurangi 96. Jadi didapatkan nilai VA di segini. Itu 4 derajat. Dan ini diasumsikan sebagai 4 derajat. Untuk link 4, karena dengan lintasan seperti ini, kita asumsikan link 4 memiliki theta Vc sama dengan 90 derajat. Jadi di sini dijelaskan tabel mengenai besaran nilai sudut. Besaran untuk VA yaitu 15 inch per second dengan sudut 130 derajat. Didapatkan nilai V-nya sama dengan minus 9,6418 in per second untuk sumbu X. Untuk sumbu Y-nya didapatkan nilai kecepatan yaitu 11,4907 in per second. Lalu nilai VCA tidak diketahui besarnya ya. Kemudian nilai sudutnya 4 derajat. Sehingga nilai untuk sumbu X-nya, kecepatannya yaitu VCA cos 4 derajat. Lalu untuk sumbu Y-nya, kecepatannya yaitu VCA sin 4 derajat. Lalu untuk VC, nilainya ini juga tidak diketahui. Tetapi sudutnya diketahui sebesar 90 derajat.
Sehingga jika dimasukkan nilainya ke rumus VCA cos 4 derajat ini, diganti dengan VCA cos 90 derajat, maka nilainya 0 untuk sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya, nilainya hanya VC saja. Karena sin 90 derajat sama dengan 1. Bisa. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai VC, diperlukan komponen dua yang lainnya. Jadi VC sama dengan VCA ditambah VA. Dan kita pecah menurut masing-masing sumbu dan untuk sumbu X, VCX sama dengan VAX ditambah VCAX. Di mana diketahui VCX sama dengan 0, VAX sama dengan minus 9,6418, dan nilai VCAX yaitu VCA cos 4. Dan didapatkan hasil akhir VCA sama dengan 9,6654 inch per second. Lalu jika sudah didapatkan VCA, kita bisa mendapatkan nilai VC dengan rumus yang sama, tapi menggunakan sumbu yang berbeda, yaitu menggunakan sumbu yang Y. Karena pada sumbu yang X tidak terdapat nilai VC. Dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai VC sebesar 12,165 inch per second. Selanjutnya, analisa percepatan. Di link 2. AT arahnya ini ke sana ya. Kemudian AN arahnya ke situ ya. Jadi kita di sini rumus AN yaitu AN sama dengan VA kuadrat per AB. Jadi AN sama dengan 15 kuadrat per 0,75 sama dengan 300 in per second kuadrat. Selanjutnya AT sama dengan alfa dikali AB. Sehingga 10 dikali 0,75 yang hasilnya 7,5 inch per second kuadrat. Ini kemudian nilai sudutnya itu theta A pangkat N sama dengan 40 derajat. Lalu untuk link 3, menggunakan rumus yang sama untuk AN, yaitu VCA per 2 per kuadrat per AC. Lalu didapatkan nilai 25,84 in per second. Maaf, ini lupa ditulis. Lalu untuk nilai ACAT-nya menggunakan rumus yang sama. Tetapi karena nilai alfanya tidak diketahui, kita belum bisa mencari nilai tersebut. Lalu kita hanya bisa mendapatkan nilai theta CA normalnya, yaitu 94 derajat dari sini. Karena ini 180 derajat dikurangi 86 derajat, dapat 94 derajat. Lalu untuk link 4, nilai AC-nya juga tidak diketahui dan sudut theta C-nya itu 90 derajat. Ya, ini di sini ada tabel mengenai analisa percepatan. Yang pertama itu ada besaran A
percepatan A, T, nilainya itu 7,5 in per second kuadrat dengan sudut 130 derajat. Dan ini untuk percepatan di sumbu X-nya itu minus 4,821 in per second kuadrat. Sedangkan untuk percepatan di sumbu Y-nya yaitu 5,745 in per second kuadrat. Kemudian percepatan A normal. Nilainya yaitu 300 in per second kuadrat dengan sudut 40 derajat. Kemudian percepatan di sumbu X-nya yaitu 229,813 in per second kuadrat. Sedangkan percepatan di sumbu Y-nya yaitu 192,836 in per second kuadrat. Sedangkan untuk percepatan C-nya nilainya tidak diketahui. Kemudian besaran sudutnya 90 derajat. Lalu percepatan di sumbu X-nya itu 0 dan percepatan di sumbu Y-nya itu AC. Lalu untuk percepatan CAT nilainya itu juga tidak diketahui, tapi sudutnya yaitu 4 derajat. Untuk percepatan di sumbu X-nya A CAT cos 4 derajat. Sedangkan untuk di sumbu Y-nya A CAT sin 4 derajat. Lalu besaran percepatan A CAN ini nilainya 25,874 in per second kuadrat dengan sudutnya yaitu 94 derajat. Lalu percepatan di sumbu X-nya itu minus 1,805 in per second kuadrat dan percepatan di sumbu Y-nya itu 25,611 in per second kuadrat. Lalu untuk mencari nilai dari CA dan nilai CAT, kita menggunakan penjumlahan dari AC sama dengan AT ditambah AN ditambah ACAT ditambah ACAN. Karena pada sumbu Y ini memiliki dua variabel yang tidak diketahui, kita harus menghitung yang pertama pada sumbu X. Jadi pada sumbu X didapatkan 0 sama dengan minus 4,821 ditambah 229,813 ditambah A CAT cos 4 ditambah minus 1,0805. Nah, nilai cos 4 dipindah ke kiri jadi minus 0,9975 A CAT sama dengan 223,187. Dan dilakukan perhitungan jadi A CAT sama dengan minus 223,746 inch per second kuadrat. Karena nilainya negatif, berarti asumsi arah yang di awal itu salah. Asumsi nilai awal itu ke kanan. Karena nilainya negatif, artinya salah. Jadi yang benar itu yang ke kiri. Karena sudah mendapatkan nilai ACAT, kita bisa mendapatkan nilai dari AC-nya dengan menggunakan rumus yang sama. Jadi 5 AC sama dengan 5,745 ditambah 192,836 ditambah ACAT yang sudah diketahui nilai sebelumnya dikali sin 4 ditambah 25,611. Didapatkan nilai AC sama dengan 208,584 inch per second kuadrat. Nilainya positif, artinya asumsi arah yang pada awal itu benar.
Ya, ini kita mencari percepatan pada pusat massa. Percepatan pada pusat massa itu berarti setengah dari percepatan A tangensialnya. Berarti percepatan pusat massa sama dengan setengah percepatan tangensial. Jadi ACG sama dengan setengah dikali 7,5. Sehingga dapat nilai 3,75 in per second kuadrat. Ya. Lalu yang ACG normalnya ini sama dengan setengah dikali percepatan normalnya ini 300, sehingga dapat nilai 150 in per second kuadrat. Lalu theta ini untuk mencari percepatan yang ke arah sini. Ya. Rumusnya itu theta sama dengan tan pangkat min 1 atau inverse tan dalam kurung A pusat massa normal per A pusat massa tangensial. Jadi theta sama dengan inverse tan 150 per 3,75. Didapat nilai theta-nya 88,57 derajat. Lalu kita mencari AR. Rumusnya yaitu akar A sentral pusat massa tangensial kuadrat ditambah A pusat massa normal kuadrat, sehingga didapat nilai 150,04 in per second kuadrat. Lalu pada link 3 dengan percepatan ke arah clockwise, kita mencari nilai CIC. Itu didapatkan dengan cara menggunakan aturan sin, yaitu CA per sin 40 sama dengan CIC per sin 86. Dan didapatkan nilainya sebesar 5,603 in. Lalu kita menggunakan aturan sin yang sama, tapi menggunakan sudut yang berbeda untuk mendapatkan nilai theta 2. CIC per sin theta 2 sama dengan R per sin C sama dengan 5,603 per sin theta 2 sama dengan 5,763 per sin 86. Didapatkan nilai theta 2-nya 75,58 derajat. Karena nilai theta 2-nya sudah diketahui, berarti nilai theta 3-nya tinggal dikurangin 180 dikurangi 75,58 derajat, yaitu 104,42 derajat. Lalu kita mencari nilai R-nya. Kita mencari nilai R menggunakan dari akar dari C ke central gravity dikuadratkan ditambah CIC kuadrat min 2 CCG kali CIC cos 77,7. Ini salah tulis. Harusnya 86. Lalu dilakukan perhitungan
lalu dapat nilai R 5,765 in. Dan untuk mencari nilai percepatannya pada link 3, kita menggunakan A CAT per CA sama dengan 223,746 per 3,6105 dan didapatkan nilainya sebesar 61,971. Ketika kita sudah mendapatkan nilai percepatan pada link 3, kita bisa mendapatkan percepatan tangensial dari central gravity di link 3, yaitu menggunakan rumus alpha 3 dikali R, dan didapatkan nilainya sebesar 15,433 in per second kuadrat. Dan lalu untuk mencari V kecepatan pada central gravity di link 3, kita harus mencari nilai dari kecepatan sudut dari link 3 tersebut dahulu. Cara mencari percepatan pada link 3 kita menggunakan VCA per CA. Dan didapatkan nilainya sebesar 2,677 radian per second. Nah, jika sudah didapatkan nilai omega 3 dari link 3, kita bisa mencari kecepatan pada central gravity-nya. Lalu didapatkan nilainya sebesar 15,433 in per second. Nah, untuk mencari nilai percepatan di central gravity normalnya, kita menggunakan rumus V central gravity kuadrat per R, di mana tadi sudah diketahui kecepatan pada central gravity-nya 15,433 dan R-nya 5,765, dan didapatkan nilai percepatannya sebesar 41,314 in per second kuadrat. Lalu kita mencari AR. AR menggunakan sama A central gravity tangensial kuadrat ditambah A central gravity normalnya dikuadratkan. Tadi itu sudah diketahui nilai percepatan tangensial di central gravity-nya sebesar 357,262 kuadrat dikuadratkan, ditambah percepatan pada central gravity yang normalnya sebesar 41,3146 dikuadratkan, dan didapatkan nilai AR sama dengan 359,642 in per second kuadrat. Selanjutnya ada gaya reaksi pin. Ini di link 4 dulu ya. Karena di link 4 ini hanya terdapat satu persamaan, yaitu pada sumbu X sama dengan 0, berarti Cx min N sama dengan 0. Berarti Cx-nya sama dengan N. Lalu, untuk sumbu Y-nya, sigma Fy sama dengan M3 dikali percepatan C. Sehingga didapat Cy sama dengan
625,752 lib in per second kuadrat. Lalu untuk di link 3, CXT sama dengan CX dikali cos theta 1. Sehingga nilai CXT sama dengan CX dikali CX dikali 0,9975 lib in per second kuadrat. Lalu CYT-nya itu CY dikali cos theta 2 sama dengan 63,65 lib in per second kuadrat. Lalu, ini masih membahas mengenai di link 3. Sigma momen sama dengan inersia A dikali percepatan pada link 3. Di mana sigma momennya sama dengan CYT dikali CA ditambah CXT dikali CA sama dengan inersianya itu setengah, seper 12 M3 CA kuadrat ditambah M3 setengah CA kuadrat dikali alfa 3. Karena nilai CY sudah diketahui, jadi kita di sini bisa mendapatkan nilai CXT-nya. Dan didapatkan nilai CXT sebesar 204,234. Setelah diketahui nilai CXT sama dengan 204,234, kita bisa mendapatkan nilai CX. Di mana CXT itu kan nilai CX terhadap sumbu X-nya. Jadi bisa didapatkan nilai dari CXT sama dengan CX dikali cos 4. Cos 4 sebesar 0,9975 dan didapatkan nilai CX sebesar 204,7459 lib per inch. Lalu ini pun masih lanjutan dari link 3 tersebut, di mana pada awal sudah diketahui nilai AR sama dengan 359,642 in per second kuadrat, massa 3 sebesar 3 lb, kata 1 jadi dapat sebesar 18,42 derajat, dan theta 2 sama dengan 2,06 derajat. Ini kita pecah pengerjaannya menjadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita kerjakan terhadap sumbu X dulu. Yang bekerja pada sumbu X itu ada AX dan CX. AX, CX. Jadi nilainya AX min 4X sama dengan minus dalam kurung M3 dikali AR cos 2,06 derajat. Di mana nilai CX sudah diketahui. Jadi kita bisa mendapatkan nilai AX sebesar minus 864,4886 lib in. Lalu pada sumbu Y yang bekerja itu ada AY
dan CY. AY ke arah ke bawah dan CY ke arah ke bawah. Jadi minus AY min CY sama dengan M3 kali AR sin 2,06 derajat. Dan didapatkan nilai AY sebesar minus 586,969 lib inch. Sekian, terima kasih dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adam Kevin. Dan saya Lirandio. Kami pamit undur diri. Terima kasih.